Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Baik, Bu. Bu. Sudah siap untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Sudah. Bu. Oke, bagus. Jadi harus tetap semangat. Oke, sebelum itu kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong silahkan Karang dipimpin berdoanya. sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Karang. Jadi terkait dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita benar-benar harus menjaga protokol kesehatan, ya, menjaga kondisi. Beberapa hal yang bisa kalian laksanakan, yaitu selalu memakai masker, terutama pada saat keluar rumah. Kemudian mencuci tangan dengan kemudian kurangi juga mobilitas atau aktivitas di luar rumah dan hindari kerumunan seperti itu ya. Lanjut, Ibu ingin mengecek dulu penampilan kalian. Apakah semua sudah menggunakan uniform dengan benar? Iya, sudah bagus ya, sudah rapi. Nah, Ibu mau cek dulu deh kukunya ada yang panjang. Iya, terima kasih. Jadi sudah bagus ya, kukunya udah rapi. Sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu, semuanya hadir. Oke, semuanya hadir ya. Nah, selain itu kalian juga silahkan untuk mengisi link daftar hadir. Nah, untuk hari ini Ibu ingin memberikan pretest terlebih dahulu, sediakan soal pretest yang sudah ada di link yang ada di PCS ya. Tadi Timi sudah sempat mengingatkan kembali tentang materi yang dipelajari minggu sebelumnya, itu tentang pengertian table setup. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan apa sih pengertian table setup? Saya, Bu. Oke, Karang, dipersilakan. Yes, dari yang saya pelajari itu, pengertian table setup itu suatu rangkaian kegiatan untuk menutup permukaan meja dengan linen dan menata peralatan makan dan minum, contohnya seperti china-ware, silverware, dan glassware, Bu. Nah, kaitannya dengan ke materi hari ini, kita akan membahas tentang table cover ya, atau penataan meja, itu kaitannya. Jadi sebagai seorang pramusaji, kalian benar-benar harus memahami apa itu table setup, kemudian memahami dengan baik peralatan-peralatan yang digunakan pada saat table setup. Dalam pembelajaran ini, kalian juga akan belajar menerapkan penataan meja table setup atau indikator pada kemampuan dasar, yaitu indikator tentang pengetahuannya. Anak-anak akan mempelajari tentang klasifikasi dari jenis-jenis table setup, belajar menganalisis peralatan yang digunakan dalam table setup sesuai dengan jenis menu yang nanti akan Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengklasifikasikan jenis-jenis table setup sesuai dengan menu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis peralatan yang digunakan untuk penataan meja, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Sudah jelas. Dari kegiatan pembelajaran ini nanti akan ada penilaian juga, penilaian sikap melalui observasi. Jadi Ibu akan mengobservasi sikap kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal, tengah pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran. Yang kedua, untuk penilaian pengetahuan nanti ada beberapa tes. Yang pertama tadi sudah ya kalian laksanakan, yaitu pretest. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran nanti akan ada kegiatan post-test. Itu nanti sama, linknya bisa dilihat di Google Classroom. Kemudian untuk penilaian keterampilan, kita akan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Jadi nanti akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada beberapa topik yang nanti akan dibahas. Nanti Ibu juga akan menayangkan videonya di situ ya. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya. Jadi Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Rai, kemudian Dela dan Hana. Di kelompok 2 ada Karang, Dayu, Indri, dan Dek Dia. Kemudian di kelompok 3 ada Redda, Timi, dan Opik. Nah, ini untuk kegiatan diskusinya nanti. Ya, bisa kalian simak dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat videonya. Saya di sini akan membuat elaborate table setup. Yang pertama, saya meletakkan show plate dan napkin. Selanjutnya, saya meletakkan BNB plate and BNB knife. Lalu saya meletakkan dish knife, soup spoon, dan dinner knife. Kalian identifikasi di situ dalam video. Kira-kira permasalahannya apa saja sih? Nanti silahkan diskusikan bersama. Nah, dari video itu sudah terlihat dengan jelas ya beberapa permasalahan yang kira-kira ada nggak yang menemukan satu saja contoh
dari permasalahan dalam video tersebut. Mungkin bisa diuraikan sedikit sebelum kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang mau? Sebelum menjawab, Bu. Oke, Timi, silahkan Timi. Oke, setelah menyaksikan video itu, yang menurut saya yang paling saya notice dari awal itu di tray yang dibawa sama pramusajinya tadi, itu traynya ditaruh di atas meja. Itu kan seharusnya kalau pramusaji menyajikan makanan minuman itu. Oke, baik, terima kasih Timi ya. Itu jadi salah satu permasalahan yang sudah ditemukan Timi ya. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 masuk ke breakout room-nya masing-masing. Kemudian silahkan identifikasi permasalahannya, kemudian kerjakan. Nggak diletakin di meja. Pagi, Bu. Ini kelompok 1 ya. Ada Dela, Ya. Fana, dan Rai. Kira-kira gimana? Sudah ditemukan nggak apa kira-kira permasalahan dari videonya itu? Sudah, Bu. Tadi Dela udah sempet bilang kalau misalnya dia juga notice yang pertama itu tray-nya yang salah. Dia taruh tray-nya salah, pramusajinya seharusnya dibawa. Maksudnya dibawa pakai tangan kiri, terus nanti pakai tangan kanannya untuk taruh cutlery. Terus kalau menurut Ray sendiri, Ray lihatnya dia urutan taruh cutlery di atas meja itu salah sih. Seharusnya kan kalau di standar yang biasa itu, yang pertama dijadiin pedoman pasti yang dinner fourth sama dinner night-nya. Cuma tadi dia nggak berurutan. Kalau Hana gimana? Kalau aku lihatnya sih yang gini, waktu penataan glassware kayak water goblet, red wine glass itu harusnya kan waktu penataan itu yang dipegang itu kayak lehernya itu pakai sela-sela jari kan, tapi dia langsung megang gelasnya langsung, itu kan bisa nimbulin kayak sidik jari, jadinya nggak hygiene gitu. Ya, kotor ya jadinya ya. Iya, benar. Oke, udah bagus. Namanya ada kesulitan nggak dari kegiatan ini? Sejauh ini masih Sejauh ini aman. enggak. Oke. Nah, kalian juga nanti bisa ya mengumpulkan informasinya dari berbagai media. Nah, kemudian silahkan nanti kalian siapkan juga masing-masing PowerPoint PPT untuk tiap kelompok, karena nanti di setelah kegiatan diskusinya kalian akan mempresentasikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan presentasi. Kira-kira siapa kelompok pertama yang ingin presentasi? Yang akan mewakili untuk kelompok 2? Saya Ibu untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 dipersilahkan. Identifikasilah permasalahan dari video proses penataan meja. Dari yang kami lihat itu yang pertama yang sangat terlihat itu dari pramusaji yang tray-nya, yang harusnya itu tray-nya dibawa di tangan, pramusajinya malah menaruhnya di meja seperti itu. Yang kedua itu mungkin meletakkan cutlery-nya tidak sesuai tahapan, karena tadi terlihat tergesa-gesa sekali saat menatanya, jadi kurang bagus terlihat, dan kerapiannya itu sangat terlihat tidak bagus. Proses meletakkan cutleries, pramusaji megang cutleries tidak benar. Dari yang saya perhatikan tadi, memegang cutleries-nya tuh usahakan untuk memegang hanya sedikit bagian dari cutlery. Untuk pertanyaan kedua itu, tentukanlah jenis penataan meja yang sesuai dengan menu di atas. Dari yang saya tahu, penataan meja di atas itu bernama elaborate cover karena termasuk ke dalam. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dek Dia, silakan. Untuk menu starternya kita pilih soto Banjar. Silverware-nya ada soup spoon, dan Chinaware-nya ada soup cup dan saucer. Untuk menu main course-nya kita pilih ayam bakar taliwang. Silverware-nya ada dinner knife dan dinner fork. Untuk Chinaware-nya ada dinner plate. Terus untuk menu dessert-nya kita pilih dadar gulung isi unti. Silverware-nya ada dessert knife dan dessert fork. Terus Chinaware-nya ada dessert plate. Dan untuk glassware-nya kita di semua menu kita pakai water goblet. Sekian presentasi yang mungkin bisa disampaikan dari kelompok 2. Mungkin ada teman-teman yang mau... Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ada dari kelompok lain menanggapi, silahkan. Ibu persilahkan. Re yang kasih tanggapan boleh ya, Bu? Boleh, Re. Silahkan, Re. Oke, jadi dari presentasi kelompok 2 tuh tadi udah keren banget. Terus Re juga dapat tambahan ilmu. Tadi Karang sempat bilang kalau misalnya kita nggak boleh ninggalin fingerprint itu di water goblet. Terus yang kedua itu ada tambahan yang Re dapat tentang kontak yang sedikit dengan cutleries itu. Karena sebelumnya di presentasi Re juga belum Re sebutin, jadi keren banget sih untuk kelompok ini. Udah siap banget, PowerPoint-nya juga keren, terus cara penyampaiannya juga singkat, padat, dan jelas. Itu aja sih yang bisa Re kasih tanggapannya, Bu. Oke, terima kasih, Re. Oke, yang lainnya, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Saya boleh menambahkan, Bu? Ya, silahkan, Timi. Ya, jadi menurut saya untuk materinya yang disampaikan sendiri tadi itu memang sudah bagus, tapi mungkin
PowerPoint-nya yang bisa di full screen sama mungkin bisa agak dirapiin. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Tini. Jadi mungkin Ibu menambahkan juga ya, dalam proses penataan peralatan hidang di restoran itu sebelumnya akan ada proses polishing. Jadi di mana semua peralatan termasuk itu Chinaware, silverware atau glassware. Ada yang lainnya mungkin yang ingin menambahkan sebelum? Oke, Dayudian. Saya ingin menanggapi dari penyampaiannya juga sudah jelas, terus juga tidak ada kendala sinyal, jadi sudah siap semua. Terus juga pemilihan template untuk PowerPoint-nya juga sudah bagus, sangat simpel, jadi mempermudah kita untuk membaca. Terus juga semua anggotanya ikut berpartisipasi dalam presentasi, jadi itu sangat baik. Dari saya itu, dan saya ingin bertanya Bu, kalau misal restoran itu sedang ramai, apakah penataan meja itu bagaimana ya? Ya, jadi kalau misalnya restorannya itu adalah restoran yang ramai, itu biasanya tergantung juga SOP-nya ya. Karena ada restoran-restoran yang memang khususnya yang misalnya formal dining restoran, itu dia harus memesan tempat terlebih dahulu. Jadi harus reservation tempat dulu. Tapi kalau misalnya jenis restoran yang informal, jadi yang biasa, itu biasanya mereka jarang ada yang memesan tempat. Tapi personal hotelnya atau restorannya seperti itu. Terima kasih Dian. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Ibu dalam mau nanya. Iya, silakan Dela. Apa manfaatnya jika pramusaji memahami tahap untuk table settingnya? Oke, sebelum Ibu menjawab, mungkin dari teman-teman kalian yang lainnya ini, ada nggak yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Dela? Mau jawab Bu. Ya Rai, silahkan Rai. Coba dulu ya, kalau menurut kan gini, logikanya kalau misalnya kita udah tahu sesuatu, jadi kita gampang untuk ngelakuin hal itu gitu kan Bu. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, kita belajar table setting, otomatis nanti di dunia kerja kita bisa nerapin itu. Saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan atau merefleksi dari kegiatan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin dari kelompok 1 bisa memberikan tanggapan, kira-kira dari kelompok 2 dan 3 itu seperti apa, termasuk kelompok 1 sendiri deh, dinilai ya. Oke. Ya, jadi pembelajaran hari ini tuh menyenangkan ya, presentasinya juga keren banget dari semua kelompok, dan Ibu juga menjelaskannya itu detail dan kita juga paham, mungkin teman-teman yang lain juga bisa memahami dengan bagus. Nah, jadi dari pembelajaran kali ini juga itu dapat tambahan ilmu dari presentasi, dari hasil diskusi juga sama setiap kelompoknya. Intinya hari ini tuh pembelajarannya menyenangkan, keren, dan bisa menambah pengetahuan bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Sampai di sini. Untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan post-test. Sudah siap kan? Sudah bisa dibuka linknya? Oh iya. Ini dipertahankan ya. Kemudian keaktifan kelasnya juga dipertahankan, sudah sangat bagus sekali. Lebih giat lagi belajarnya seperti itu ya. Bukan untuk kegiatan belajar hari ini kita mempelajari tentang table setup atau penataan meja. Jadi di sebuah restoran penataan mejanya itu sangat penting peranannya. Ya. Nah, nanti kedepannya ketika kalian misalnya nanti bekerja di industri, jadi seorang pramusaji sudah paham betul dengan ini penataan mejanya. Oke, kemudian untuk pertemuan berikutnya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, jadi setelah penataan meja ini, kita akan belajar tentang clear up. Itu kaitannya ada ya, jadi ketika kamu sudah selesai makan, itu ada proses clear up, yaitu membersihkan peralatan makan dan minum yang sudah digunakan tamu. Itu bagaimana caranya, prosesnya seperti apa, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Bisa pinjam teman-temannya berdoa ini. Terima kasih semuanya. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk kita menutup dengan doa. Baik, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Cukupkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi. Ya, semangat belajarnya dijaga. Kelas ini sudah sangat bagus, aktif. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu.